Baik, perkenalkan saya Afrizal dan Pradiawanda dengan NIM akhir 72. Selanjutnya saya akan menyampaikan pengertian PKLH. Apa sih PKLH itu? PKLH atau Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Jadi PKLH ini berbentuk edukasi untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana untuk mengatasi permasalahan di lingkungan hidup, mengatasi permasalahan dalam kependudukan, dan masih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Unizartul Afifah dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Di mana yang pertama itu tujuan kependudukan dan lingkungan hidup itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran. Nah, di sini itu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya isu-isu kependudukan dan lingkungan hidup serta dampaknya terhadap kehidupan manusia pada saat ini. Nah, ketika masyarakat sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dengan populasinya itu, mereka dapat mengambil tindakan yang lebih bijak lagi dalam mengelola sumber daya alam dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sebagai contoh itu untuk pembangunan program yang berkelanjutan itu seperti program-program mengedukasi lingkungan di sekolah dapat menjadi salah satu yang efektif untuk menanamkan kesadaran itu sejak dini. Nah, di sini tuh contohnya itu ada sebuah gambar konservasi sumber mata air di mana fungsinya itu untuk mengelola atau menjaga kelestarian sumber mata air itu sendiri untuk digunakan lebih berlanjut lagi seperti untuk minum, mencuci baju, dan irigasi. Kemudian yang kedua itu ada mengembangkan sikap positif. Nah, di sini itu menanamkan sikap positif untuk masyarakat sekitar seperti mengajak untuk berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Nah, di sini itu bisa lewat sekolah-sekolah dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui program-program seperti daur ulang, penanaman pohon, atau membersihkan lingkungan sekolah-sekolahnya. Nah, di sini itu terdapat gambar satu contoh penerapan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah program Green School. Nah, ini tuh sebuah gambar dua anak atau bahkan banyak di lingkungan yang berada di Bali itu mengajarkan anak-anak untuk hidup selaras dengan alam melalui kurikulum yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sejak dini. Selanjutnya itu ada membangun pengetahuan, nah, di mana memberikan informasi yang komprehensif dan berbasis ilmiah mengenai kependudukan dan lingkungan hidup, termasuk di mana di sini itu ada interaksi antara manusia dan lingkungannya. Dengan memahami antara interaksi dengan manusia dan lingkungan, kita dapat mengembangkan strategi lebih efektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Di sini itu bisa melalui program pendidikan lingkungan yang komprehensif dapat mengajarkan generasi muda yang sekarang ini tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadapnya, baik melalui tindakan sehari-hari maupun keterlibatan dalam proyek-proyek lingkungan yang berada di sekitar. Nah, sebagai contoh di sini itu adanya mengolah sampah organik dan anorganik. Nah, di sini tuh membedakan sampah organik yang mana dan anorganik yang mana. Nah, untuk organik itu bisa menjadi pupuk dan bisa bermanfaat bagi tumbuhan yang ingin diberi pupuk tersebut agar subur. Nah, untuk sampah anorganiknya sendiri itu misal kayak sampah-sampah plastik itu bisa menjadi kerajinan tangan seperti taplak meja, terus vas bunga yang berasal dari bungkus-bungkus kopi, mie, apapun itu. Kemudian ada meningkatkan keterampilan. Nah, di sini itu dengan meningkatkan keterampilan seseorang itu bisa tahu cara mengelola sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungannya, dan mengatasi masalah kependudukan merupakan langkah penting dalam menciptakan generasi ini akan sadarnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial untuk masa depannya. Nah, di sini itu dengan keterampilan yang dipunyai oleh seseorang, peserta didik atau masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam menjaga ekosistem, mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan, dan berpartisipasi aktif dalam penanganan isu-isu kependudukan. Nah, contohnya itu di sini tuh ada kayak
program edukasi lingkungan di sekolah, kegiatan penghijauan, dan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, contohnya itu di sini ada mengurangi penggunaan plastik. Nah, dari gambar yang sudah saya cantumkan itu mengganti tas kresek dengan kantong ramah lingkungan. Nah, di sini kan biasanya kalau berbelanja kan pasti dikasih plastik kan. Nah, ketika kita berbelanja terus-menerus itu kan plastiknya akan menumpuk-numpuk, jadinya padahal plastik tersebut itu susah diuraikan. Nah, di sini itu kita bisa menerapkan untuk mengganti kantong plastik itu, kantong kresek tersebut dengan kantong ramah lingkungan seperti yang terbuat dari kertas atau dari kain. Selanjutnya itu yang terakhir ada dari tujuan pendidikan dan kependudukan lingkungan hidup. Nah, di sini itu mendorong partisipasi aktif. Itu bisa dinamakan dengan berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kependudukan yang berkelanjutan. Nah, hal ini itu suatu langkah penting dalam membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab dalam bumi ini. Melalui prestasi tersebut itu kita tidak hanya belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya secara bijak, tetapi kita sebagai manusia, yaitu peran utama dalam bumi ini itu terlibat langsung dalam tindakan mendukung keberlanjutan lingkungan ini. Nah, di sini itu pelestarian dan lingkungan dan pengelolaan kebutuhan lingkungan itu bisa melalui tindakan kerja bakti di lingkungan seperti membersihkan selokan, menyapu jalanan, menata ulang tanaman-tanaman, atau bahkan memilah sampah organik maupun anorganik. Nah, di sini itu dapat membentuk individu yang tidak hanya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga siap untuk mengambil tindakan nyata. Partisipasi aktif ini itu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian serta menginspirasi mereka untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan kesejahteraan di bumi ini. Dengan tindakan ini itu kita bisa tahu bahwa lingkungan yang bersih itu nyaman untuk ditinggali dibandingkan lingkungan yang kotor. Nah, manfaatnya itu sangat banyak sekali, seperti lingkungan yang bersih itu rentan akan adanya penyakit. Nah, sedangkan lingkungan yang kotor itu bisa menjadikan sarangnya penyakit, seperti misal selokan tidak dibersihkan, menjadi airnya itu tergenang akan menjadi sarang nyamuk dan menyebabkan demam berdarah. Dari tujuan-tujuan yang sudah saya sampaikan dari 1 sampai terakhir ini dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari pendidikan kependudukan lingkungan hidup adalah membentuk warga negara yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup, yaitu warga negara yang dalam segala perilakunya itu berpandangan ke depan terhadap masalah kependudukan dan lingkungan hidup menuju masyarakat yang serasi dan seimbang dalam hubungannya dengan lingkungan hidup. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa tujuan dari itu dari semua yang sudah saya bahas itu sangat penting dalam kehidupan kita agar seimbang dengan lingkungan, ekosistem, termasuk populasi manusia itu untuk kedepannya untuk menjadi bumi yang lebih hijau. Saya Evi Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 76. Yang selanjutnya yaitu ada objek PKLH, di mana yang pertama itu ada kependudukan, di mana pertumbuhan penduduk merupakan sumber utama peningkatan sumber daya alam manusia yang memerlukan pembinaan, pengembangan, dan juga pemanfaatan. Dengan kata lain, apabila pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka akan memperberat tekanan terhadap sumber daya alam dan juga lingkungan hidup, serta akan mempersulit usaha-usaha menciptakan keserasian sosial. Nah, yang kedua yaitu ada lingkungan hidup, di mana ada masalah pokok bidang lingkungan hidup, yaitu yang pertama ada masalah kependudukan dengan segala parameternya, termasuk yang pertama itu ada besar jumlah penduduk, yang kedua ada komposisi umur muda dari penduduk, kemudian ada tingkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta ada distribusi penduduk yang tidak merata, dan juga ada kondisi sosial ekonomi yang rendah. Yang kedua ada masalah perencanaan lingkungan. Yang ketiga ada masalah ekonomi dalam hubungannya dalam konsep pertumbuhan dan serta biaya-biaya sosial. Yang keempat ada masalah institusional, yaitu kerjasama baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan buruk atau baiknya kualitas lingkungan. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu masalah persepsi manusia terhadap kualitas lingkungan hidupnya. Next, yang selanjutnya ada peran PKLH.
bagaimana sih peran dari berbagai pihak dalam berpartisipasi dalam peran PKLH bagi pelestarian lingkungan hidup. Di antaranya, yang pertama itu yaitu menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap sikap peduli dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab semuanya yang ditanggung bersama dalam upaya untuk menjaga melestarikan lingkungan, melibatkan berupa individu, komunitas, pemerintah, dan juga organisasi di seluruh dunia untuk menjaga lingkungan hidup. Yang kedua, ada mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan kependudukan, di mana penyebaran penduduk yang tidak merata akan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya manusia tidak ataupun kurang efektif. Nah, yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana perkembangan berkelanjutan adalah perkembangan yang memenuhi generasi saat ini, di mana tanpa mengorbankan generasi yang akan mendatang. Salah satu caranya adalah dengan membuat kesepakatan antara peraturan pembangunan perumahan dan juga perlindungan hukum. Yang keempat, itu ada menunjukkan pemahaman tentang etika lingkungan dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau secara umum disebut sebagai social responsibility adalah suatu konsep bahwa penanganan kependudukan lingkungan hidup itu memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Di antaranya yaitu pemerintah dan masyarakat dalam segala aspek operasional yang dilakukan. Etika lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasari atas nilai-nilai positif untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika hidup memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara kita menghormati, menggunakan, dan melestarikan alam. Yang selanjutnya yaitu dampak-dampak dari pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam PKLH, karena ini mengedukasi, tentunya dampaknya juga berupa dampak yang positif. Yang pertama, menanamkan rasa peduli lingkungan, kesadaran yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan hidup kepada masyarakat. Jadi PKLH ini mengedukasi dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Lalu yang kedua ada mampu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan lingkungan hidup. Dalam memecahkan suatu masalah, pastinya harus mengkaji apa sih aspek-aspek yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut. Nah, itu akan dipelajari di pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup agar dalam penyelesaian masalah sesuai target yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi. Nah, di sini PKLH berperan penting dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, lalu ada perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi, agar semua itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan proporsional, dan sesuai dengan target yang diharapkan. Yang terakhir ada mampu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan populasi. Nah, di sini PKLH mengedukasi masyarakat agar masyarakat mampu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup, tentunya melibatkan banyak orang dan harus mengetahui prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial satu dengan yang lain. Nah, itu merupakan salah satu dampak positif dari pembelajaran yang ada di dalam PKLH. Seperti itu. Saya Mu'alifah Sakinah dengan NIM akhir 59. Selanjutnya yaitu tantangan dan kendala implementasi PKLH. Implementasi PKLH di Indonesia, meskipun sudah menjadi perhatian, masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya yaitu yang pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya lingkungan hidup dan bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya integrasi PLH dalam kurikulum. Materi PLH seringkali dianggap sebagai tambahan, bagian integral dari kurikulum pendidikan formal. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya. Terbatasnya anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung menghambat pelaksanaan program PLH yang efektif. Kemudian yang keempat yaitu peran pemerintah yang belum optimal. Koordinasi antar lembaga pemerintah terkait lingkungan seringkali kurang baik, sehingga kebijakan PLH diterapkan secara konsisten. Yang terakhir ada perubahan iklim. Dampak perubahan iklim
peran serta pemangku kepentingan dalam PKLH. Yang pertama itu ada pemerintah. Nah, di sini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan kebijakan pendidikan dan lingkungan kepada masyarakat. Nah, di sini lembaga pendidikan itu memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program-program yang mendukung PKLH. Kemudian yang kedua ada masyarakat. Di sini masyarakat itu berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, masyarakat itu juga terlibat dalam program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga itu dalam dunia usaha. Nah, dalam dunia usaha itu juga memiliki tanggung jawab dalam menerapkan praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan, terus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Kemudian yang keempat ini ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM ini berperan dalam memberikan advokasi, edukasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan, serta melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan. Kemudian ada peran serta pemangku kepentingan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama itu ada pemerintah. Di sini pemerintah itu dapat menyusun kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan efektif. Kemudian melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ramah lingkungan, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian masyarakat. Yang pertama itu mengubah perilaku menjadi lebih ramah lingkungan, berpartisipasi aktif dalam program-program PKLH, mengorganisir diri untuk melakukan aksi-aksi lingkungan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan. Oke, kemudian ada dunia usaha. Nah, di dalam dunia usaha itu dapat menerapkan teknologi ramah lingkungan, kemudian mengurangi limbah dan emisi, kemudian melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berorientasi pada lingkungan. Kemudian ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Itu dapat melakukan advokasi kebijakan lingkungan, memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PKLH.